Israel kalang kabut, pasokan senjatanya menipis hampir habis. Ternyata stok senjata dan amunisi di gudang Amerika Serikat sudah menipis sekali. Israel khawatir berat. Militer Amerika Serikat memiliki gudang senjata dan amunisi di wilayah Palestina pendudukan Israel yang digunakan dalam banyak hal, terutama untuk keperluan darurat, namun kabarnya stok amunisi dan senjata itu sudah menipis. Menurut laporan surat kabar Zionis Israel Hayom, cadangan senjata dan juga amunisi Amerika Serikat termasuk berbagai jenis rudal yang disimpan di gudang senjata darurat di wilayah pendudukan terus-menerus mengalami kekurangan stok disebabkan perang di Ukraina. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Israel karena Israel juga mendapatkan pasokan senjata dari Amerika Serikat. Surat kabar berbahasa Ibrani itu mempublikasikan laporan tersebut mengutip beberapa sumber keamanan rezim Zionis. Senjata dan amunisi tersebut diperkirakan dikirim ke Ukraina. Israel Hayom menulis bahwa meskipun gudang senjata ini milik Amerika Serikat, namun selama perang tahun 1973, kesepakatan rahasia dibuat mengenai izin bagi militer Israel untuk mengaksesnya dalam keadaan darurat militer. Sumber-sumber keamanan rezim Zionis menekankan bahwa beberapa gudang senjata Amerika Serikat telah dikosongkan dalam beberapa bulan terakhir dan isinya telah diangkut keluar melalui pelabuhan Ashdod. Penurunan tajam stok amunisi gudang senjata Amerika di Israel telah menyebabkan pejabat Tel Aviv khawatir tentang dampak masalah ini pada kemungkinan perang di masa depan yang bisa menghancurkan negaranya sendiri, yaitu Israel. Seperti diketahui, Amerika Serikat adalah pendukung utama kejahatan rezim Zionis di kawasan Asia Barat. Washington bahkan mendorong Tel Aviv untuk mengintensifkan kejahatannya. Rencana rasis kesepakatan abad dan persetujuan dukungan 38 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel serta penghentian bantuan keuangan UNRWA atau the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East untuk Palestina adalah contoh dukungan dari pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Zionis. Mungkin ini adalah salah satu tanda jika Israel akan segera kalah karena tanpa senjata, Israel bukanlah apa-apa. Gempar, bos Hizbullah persenjatai para pejuang Palestina dengan senjata canggih ini. Para tentara Israel kocar-kacir, semakin menggebu-gebu dengan kemenangan. Itulah yang terjadi para pejuang Palestina, apalagi setelah mereka mendapatkan bantuan senjata dari Hizbullah, sebuah organisasi asal Lebanon yang juga didukung Iran. Keputusan Hizbullah untuk mempersenjatai pejuang Palestina karena melihat tentara Israel yang semakin sewenang-wenang dalam menghadapi para penduduk Palestina, dan hal ini yang mendorong Hizbullah untuk memperkuat pertahanan Palestina. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah memberikan senjata dan dukungan keuangan kepada para pejuang di tepi barat untuk menghadapi Israel. Dalam pidato menandai Hari Quds Internasional, acara tahunan yang diselenggarakan Iran dan sekutunya pada Jumat terakhir bulan suci Ramadan, Nasrallah menyatakan perlawanan dan poros perlawanan telah diyakinkan dan entitas Zionis dalam keadaan teror, ketakutan dan pertahanan entitas yang akan hilang. Insya Allah. Nasrallah menggambarkan tepi barat sebagai perisai Al-Quds. Dia menambahkan mendukung tepi barat harus bersifat moral dan politik, tapi juga finansial. Kita semua harus bekerja untuk ini dan siapapun yang dapat memberikan senjata kepada tepi barat harus melakukannya. Ini adalah tanggung jawab untuk semua orang. Nasrallah juga menunjuk perpecahan mendalam yang muncul dalam entitas Zionis. Dia mencatat amandemen peradilan telah mengungkap semua perpecahan dalam masyarakat ini. Untuk mengungkapkan ke media, Nasrallah mengatakan itu peristiwa penting dan signifikan. Kami percaya kebijakan diam Hizbullah dalam hal ini adalah yang terbaik. Tidak perlu memberikan jawaban yang akan membingungkan musuh.
Nasrallah juga membantah narasi Israel tentang penargetan infrastruktur Hizbullah dan Hamas dengan menekankan akibat dari apa yang telah terjadi, musuh harus tetap cemas dan ketakutan. Ini memperkuat keseimbangan pencegahan dan aturan keterlibatan yang telah melindungi Lebanon, memaksa musuh membuat konsesi, memberikan hak atas minyak dan gas yang ditunjukkan dengan kuat pekan lalu. Dalam konteks yang sama, pada hari Quds, pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, berbicara tentang kesiapan perlawanan mempertahankan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Sinwar menyampaikan dalam pidato Jumatnya bahwa perlawanan telah membuat kemajuan yang signifikan di jalur kesiapan sumbu Al-Quds untuk mencapai janji akhirat, tegas dia. Sinwar mengirim pesan kepada orang-orang Al-Quds, meyakinkan mereka bahwa kepemimpinan perlawanan dan poros Al-Quds akan mendukung dan melindungi mereka. Dia mengatakan mereka mengikuti rincian perjuangan mereka dan memantau perilaku pasukan pendudukan terhadap mereka. Sinwar menekankan pentingnya tetap tabah di Masjid Al-Aqsa. Dia menyerukan kepada semua orang di pedalaman yang diduduki, tepi barat, desa, kota, camp, dan kota untuk bergabung dengan tabah di Masjid Al-Aqsa. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran Laksamana Ali Reza Tangsiri mengumumkan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menyelenggarakan parade besar-besaran di Teluk Arab dan Laut Kaspia untuk mendukung rakyat Palestina. Dalam pidatonya pada hari Kamis saat upacara pembukaan pameran Angkatan Laut untuk mobilisasi rakyat, Laksamana Tangsiri menegaskan hari ini lebih dari 2.700 kapal berpartisipasi dalam parade militer di Laut Kaspia, Teluk Arab, dan Selat Hormuz untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Pesan dari parade ini adalah solidaritas dengan rakyat Palestina. Tangsiri menyatakan pesan parade kepada entitas Zionis pembunuh anak adalah rakyat Palestina yang tertindas, tidak sendirian, dan dukungan untuk Palestina semakin meningkat setiap tahunnya. Ia juga menegaskan rakyat Palestina dan Gaza harus tahu kami adalah penopang mereka di laut.